Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Meskipun dalam tetap keadaan online, saya percaya dan yakin itu tidak mengurangi hadirat Tuhan yang kita boleh rasakan sampai hari ini. Dan kita boleh rasakan penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa baik dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu kita siapkan hadirat kita. Mari kita mau sembah Dia. Kita naikkan pujian Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memimpin, Tuhan yang selalu menjaga, tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus, pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Akan selalu berganti kasih
percaya Tuhan, kami tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu beserta dan menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala Tuhan Yesus anugerah dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Itu merupakan berkat yang luar biasa buat hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah Tuhan. Seluruh umat-Mu Tuhan Yesus mau bersama-sama untuk puji dan sembah Engkau. Bapa, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bertakhta Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami siap untuk puji dan sembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ada sukacita saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kalau bersukacita katakan haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya. Amin. Hey. Ku sembah
pujian ini. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, sungguh baik bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aku baik, sungguh baik bagiku. Kasih setia begitu melimpah, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Mari sekali lagi katakan, Allah itu baik, karena sungguh kami menyatakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik, amin, sungguh baik bagi benar Tuhan. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa? Amin. Yang ku dia tahu, Tuhan tahu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan dengan imanmu. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Setianya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjinya nyata sampai dan kuasa jalan. Mari nyatakan dengan iman, siapa yang ajaib Yesusku luar biasa. Haleluya. Sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia tahu yang engkau perlukan, dia tahu yang engkau butuhkan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Mari bersukacita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalamnya. Mari nyatakan, Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan. Amen. Thank you, Jesus. Terbaik Tuhan sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama yang penuh kuasa, itu sebut namanya Yesusku luar biasa. Yesus kami ajaib, Yesusku luar biasa. Sebut Yesus, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan, punya Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali sembah Dia. Sembah Dia Yesus yang luar biasa. Maka kau akan mengalami perbuatan demi perbuatan yang heran dan ajaib. Karena Dia berjanji dari dulu sampai sekarang dan bahkan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat engkau dan saya. Mari engkau pegang itu dan aminkan itu, janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, mampirlah, dengarlah Tuhan setiap seruan kami. Karena kami perlu Tuhan setiap hari, kami perlu Tuhan setiap saat. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Bila dengar doaku,
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, menguatkan kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43a. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43a. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Tema firman Tuhan hari ini bagi kita, Allah hadir, Yesus hadir, semua masalah beres. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa ini dimulai setelah Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung untuk berdoa. Di sana Yesus dimuliakan. Mereka melihat kemuliaan Allah di atas gunung itu, dan besok paginya mereka turun ke bawah. Pada saat mereka turun ke bawah, ternyata sudah begitu banyak orang yang menantikan Yesus seperti biasa. Di mana ada Yesus pasti banyak orang yang datang. Orang yang datang dengan berbagai persoalan, pergumulan, masalah hidup mereka, sakit, penyakit, keterikatan, semua problem hidup mereka. Cari di mana? Cari Yesus pastinya. Dan firman Tuhan di sini yang bilang bahwa berbondong-bondong orang banyak datang mencari Yesus pada saat Yesus turun dari gunung. Belum pun ngaso, istirahat, sudah banyak yang mencari Yesus. Dan di antara mereka yang mencari Yesus ada seorang ayah yang sangat sedih sekali. Dia begitu menderita karena anak tunggalnya, anak satu-satunya, gak punya anak yang lain. Kalau masih ada anak yang lain, satu anak mengalami masalah, masih ada anak yang lain. Tetapi ini anak satu-satunya, dan anak satu-satunya itu sangat menderita. Dia melihat sendiri bagaimana iblis merusak kehidupan anaknya. Dia melihat sendiri, kata firman Tuhan katakan bahwa sewaktu-waktu mendadak, tidak pakai kenal waktu, tidak pakai tanda, tiba-tiba saja setan itu merasuki dia, kemudian menggoncang-goncangkan tubuhnya, membantingnya, menyiksanya, membuat mulutnya sampai berbusa, hampir-hampir tidak melepaskannya.
Dan dia sudah datang. Persoalannya dia sudah datang meminta tolong. Pertama dia datang meminta tolong, mencari pertolongan kepada murid-muridnya. Persoalannya di sini, murid-muridnya pun tidak sanggup. Sehingga dia tidak punya solusi lain. Dia tidak punya harapan lain selain yang dia tahu selama ini dari cerita orang, dari cerita yang beredar di mana-mana, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolongnya. Sehingga pagi-pagi benar ketika di antara orang begitu banyak yang datang, dia datang dengan harapan, dengan permohonan yang sangat sederhana. Kalau kita lihat ya, dia bilang, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok." Baginya, tengokan Yesus, sapaan Yesus, pandangan Yesus terhadap dirinya dengan penuh belas kasihan. Pandangan Yesus terhadap anaknya saja sudah sanggup untuk menyelesaikan masalah anaknya. Wow, iman yang luar biasa yang lahir dari seorang ayah yang datang membawa anaknya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi ketika ayah ini datang hanya melihat, meminta sedikit belas kasihan Yesus untuk menengok anaknya. Dan Yesus mengerjakan perkara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tapi persoalannya yang mau saya sampaikan, kenapa sehingga murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir roh jahat itu? Padahal coba kita lihat ayat sebelumnya. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama, Yesus memberi kuasa dan mengutus murid-murid. Mari kita baca bersama-sama supaya kita tahu bahwa sebenarnya murid itu sudah punya kuasa yang Yesus berikan. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggal dan di situ sampai kamu berangkat dari situ, dan seterusnya. Di situ ayat yang pertama jelas, Tuhan memberikan tenaga, power, kekuatan, dan kuasa untuk jelas untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit dan juga memberitakan kerajaan Allah. Tapi kenapa sehingga masih di pasal yang sama murid-murid tidak bisa mengusir setan? Bagian firman Tuhan ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke-41, maka Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Bapak Ibu Saudara, yang menyebabkan, kalau saya melihat dari bagian firman Tuhan ini, problem besar yang menyebabkan murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Yesus yang sudah menerima kuasa daripada Yesus, yang sudah menerima power, menerima tenaga daripada Tuhan Yesus, menerima kuasa yang luar biasa untuk melepaskan segala penyakit dan membebaskan orang-orang dari kuasa kegelapan, tapi mereka tidak sanggup karena firman Tuhan bilang tidak percaya. Dalam bagian firman Tuhan ini bicara tentang tidak percaya itu bukan hanya bicara tentang mereka nggak percaya pada Yesus, tetapi ada sebuah konsep yang ada di dalam diri mereka yang didasarkan oleh hidup lama mereka yang masih mengikat mereka, sehingga firman Tuhan katakan bahwa mereka itu disesatkan. Pikiran mereka itu disesatkan karena konsep lama yang mereka miliki. Mereka juga tidak setia
Tidak percaya dalam bagian firman Tuhan ini bicara bukan hanya tentang percaya, tetapi di dalam kepercayaan itu ada sebuah konsep bahwa percaya berarti dia pasti taat melakukannya, percaya berarti dia pasti setia, percaya berarti dia pasti hidup benar, percaya berarti mereka pasti menyerahkan total hidup kepada Yesus. Persoalannya, apakah ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita total menyerahkan kepercayaan kita hanya berharap sungguh kepada Tuhan? Atau di mulut kita ngomong kita percaya pada Tuhan, tetapi dalam tindakan keseharian kita sebenarnya kita tidak percaya pada kekuasaan Tuhan. Kita masih dikuasai oleh keraguan, kekhawatiran hidup. Ketika masalah, ketika tantangan, ketika persoalan datang, kita lebih membesar-besarkan masalah. Kita lebih melihat kepada persoalan yang ada di depan mata kita daripada Yesus yang besar yang mengatasi masalah dan pergumulan kita. Persoalannya adalah di sana. Orang yang percaya, yang pistos, bukan apistos, bukan yang tidak percaya, tetapi orang yang percaya. Saat dia bicara dia percaya, maka saat itu dia tunduk total, percaya mempercayai Tuhan dengan total sepenuhnya, tidak tergoncangkan, tidak goyah. Dia juga berpegang teguh pada kesetiaan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Contoh yang paling konkret, suatu saat ketika Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus melihat Yesus dan Petrus meminta kepada Yesus supaya dia juga berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa pada saat Petrus merasakan ada angin, lalu kekhawatiran itu muncul, keraguan itu muncul, maka tenggelamlah dia. Untung ada Yesus. Itulah kita manusia. Seringkali kekhawatiran, kecemasan, persoalan mengalihkan kita daripada iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa kita tidak terjawab. Kita tidak menerima jawaban doa kita. Karena kita tidak percaya. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerimanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kita belum melihatnya, tapi dengan iman kita percaya kita sudah terima hal itu. Itulah iman. Iman yang membuat Sarah sekalipun dia sudah mati haid, tapi dia bisa melahirkan anak. Memiliki keturunan seperti bintang di laut, bintang di langit dan pasir di laut. Imanlah yang membuat Abraham berani menyerahkan anaknya yang tunggal waktu Allah bilang bawa anakmu, persembahkan anakmu. Firman Tuhan katakan karena dia tahu bahwa Allah sanggup menghidupkan, membangkitkan orang mati sekalipun dia tidak khawatir. Itu iman yang Yesus mau. Itu iman yang Yesus mau. Iman yang harus dimiliki orang kita semua orang percaya di zaman akhir ini. Supaya kita bisa menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan problem dan masalah. Dunia sekarang penuh dengan berbagai masalah problem. Yang hampir-hampir gak usai-usai. Jangankan yang lain. COVID-19 aja gak beres-beres. Ini baru lagi Omikron. Habis Omikron gak tahu apa lagi. Pergumulan hidup silih berganti, masalah hidup silih berganti, masalah keluarga, masalah ekonomi, berbagai macam persoalan hidup manusia. Dan semua orang itu berbondong-bondong menantikan Yesus. Mereka menantikan kita. Yesus, mereka mungkin tidak kenal Yesus. Tetapi mereka tahu kita orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan. Saatnya anak-anak Tuhan bangkit untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah.
Namun itu hanya mungkin ketika kita hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang lahir dari kesetiaan. Iman yang lahir dari ketaatan. Iman yang lahir dari kebenaran. Hidup taat pada firman Tuhan. Karena orang beriman pasti dia orang yang taat. Simpelnya kayak gitu. Orang yang beriman dia pasti orang yang taat. Jika dia orang beriman pasti dia orang yang setia. Jika dia orang beriman pasti dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang beriman pasti dia mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga dia layak untuk dipercaya. Dan yang kedua bagian firman Tuhan ini, problem yang kedua adalah mereka yang disesatkan pikiran mereka. Kata sesat itu sesuatu yang membelokkan. Bagian firman Tuhan ini memakai kalimat pasif partisip, artinya bahwa kata ya karena ada sesuatu yang menyebabkan mereka sesat. Apa yang menyebabkan mereka sesat? Tadi saya sudah katakan di sebelumnya bahwa konsep dunia, konsep yang mereka miliki sebelum mereka kenal Yesus. Murid-murid ini kan mereka juga belum lama hidup bersama dengan Yesus. Sehingga konsep-konsep lama, tabiat-tabiat dosa dan pikiran-pikiran dunia mereka masih sering menguasai mereka, membuat mereka itu ragu pada firman Tuhan. Mereka tidak berpegang, mereka tidak sungguh-sungguh percaya, dan mereka juga tidak hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Jangan biarkan apapun, jangan biarkan nilai-nilai dunia, jangan biarkan konsep-konsep dunia menarik kita dari hidup taat akan firman Tuhan. Dunia dengan segala pandangannya, polanya, tetapi kita orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan, dasar hidup kita gak ada yang lain firman Tuhan. Bagaimana caranya kita keluar dari pola hidup yang lama, yang masih kita wariskan dari dulu karena dosa itu? Caranya, mulailah hidup dengan Tuhan setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, satu hari sekali pagi hari mulai dengan baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Ambil satu ayat, baca firman Tuhan, renungkan itu dalam-dalam. Jalani hari itu bersama dengan Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Malam sebelum tidur, ambil waktu evaluasi diri di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah taat dan setia pada firman Tuhan ini? Mari latih kebiasaan yang baik untuk membuat pola hidup yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Latih hidup kita beribadah, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan. Bukan lebih sering dengar gosip, bukan dengar segi nonton video. Kalau nonton video, main game, nggak pakai waktu. Tapi kalau baca firman Tuhan, 1 menit pun kita udah resah dan gelisah. Nggak bisa tenang. Dengar khotbah satu jam, jangankan 1 jam, 15 menit kita udah mulai garuk sana garuk sini, nggak tenang. Tapi kalau kita main game 2 jam gini, kita nonton sinetron ibu-ibu, kalau sudah mulai nonton film India, mau 5 jam, 3 jam, mantangin aja depan TV gini, otot. Apalagi itu sinetron yang lagi ngetren, saya juga nggak tahu soalnya jarang nonton. Sampai lagu-lagunya dinyanyikan. Bagaimana kita bisa memiliki konsep yang benar kalau yang kita konsumsi setiap hari oleh pikiran dan mata kita adalah hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Sehingga benar kita doa pagi siang malam, doa nggak dijawab oleh Tuhan. Orang doanya nggak ada iman, doanya di dalamnya tidak ada kebenaran.
doa tapi masih ragu. Benar nggak ya Tuhan bisa tolong saya? Benar nggak? Tapi nyatanya begini, ya iya, yang dinonton sinetron nggak pasti, yang dibaca berita-berita hoax nggak pasti. Jangan Bapak Ibu, pegang firman, latih hidup kita, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setiap hari berjalan bersama Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, isi pikiran dengan firman Tuhan. Maka pasti pandangan hidup, konsep hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan yang memimpin kita, kebenaran firman Tuhan yang memimpin kita, maka firman Tuhan katakan apapun yang kita minta sama Tuhan, pasti dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menghadapi persoalan pergumulan hidup di dunia ini, dunia butuh anak-anak Tuhan. Dunia butuh murid-murid Tuhan, kita pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan. Yes, Yesus sanggup menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Nyatanya ketika Bapak itu datang membawa anaknya, semua masalah dia beres, anaknya langsung sembuh dan pulih. Tidak pakai koma, langsung ditegur Yesus, setannya pergi dan anaknya sembuh, firman Tuhan katakan pulih. Jawaban yang terbaik adalah kita datang pada Yesus. Tidak ada jalan keluar yang lain. Untuk setiap persoalan yang kita alami, hanya Yesus jawaban satu-satunya. Tapi yang kedua, sebagai orang percaya yang tinggal di dunia ini, yang sedang menjalani perjalanan hidup di dunia ini, kita punya tugas juga untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Allah mau pakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Tetapi yang Allah mau, bahwa orang-orang percaya di akhir zaman adalah orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang teguh berpegang pada iman yang murni dan sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang taat, tulus, taat, patuh kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia pada Tuhan, setia pada firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Mari menjadi orang yang berbeda di akhir zaman ini. Menjadi orang yang berbeda untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga dunia melihat bahwa benar, inilah anak-anak Tuhan, inilah orang-orang percaya, inilah pengikut-pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bahwa ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, seperti apapun masalah hidup kami, persoalan yang kami hadapi di hari-hari ini, semuanya beres bersama dengan Engkau. Karena kalau Engkau hadir, Engkau mampu melakukan apapun. Tapi Tuhan, Engkau juga mau memakai kami umat Tuhan, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi yang Engkau rindukan dari kami, yang Engkau mau dari kami, adalah kami menjadi orang-orang yang tunduk, taat dan setia pada Engkau, hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, yang tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami. Kami menghadapi kehidupan di dunia yang tidak mudah, dan kami butuh kekuatan-Mu Tuhan untuk menolong kami, sehingga dalam menghadapi perjalanan hidup kami di dunia ini, kami tidak tergoncangkan oleh apapun. Iman kami tetap iman yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang palsu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kita akan berikan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kita juga akan menaikkan syafaat kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, bahkan seluruh umat Tuhan dan
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami diberikan kesempatan yang sangat indah, yaitu memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kami menyerahkan setiap persembahan kami, baik perpuluhan maupun juga persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati untuk mendukung setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur, bahkan terus mendoakan pemerintah kami. Tuhan kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dijauhkan dari segala yang jahat. Menyerahkan Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan untuk Bapak Presiden Jokowi di dalam mengemban amanah rakyat yang Tuhan percayakan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan tolong berikan hikmat sehingga masyarakat bangsa Indonesia semakin lama semakin baik, sosial, dan juga mengalami banyak kemajuan dari berbagai aspek. Kami mengucap syukur bahwa apa yang sudah dikerjakan Bapak Presiden kami membawa perubahan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, semakin maju dan semakin baik, pembangunan di mana-mana dan kesejahteraan juga semakin meningkat. Kami mengucap syukur juga untuk keberhasilan Bapak Presiden dalam menangani COVID sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Dan akan juga beruntung setiap masyarakat juga untuk mendukung setiap program Bapak Presiden kami di dalam menangani COVID bersama-sama. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapak untuk setiap umat Tuhan, untuk setiap masyarakat, orang-orang percaya yang sedang mengalami baik itu sakit penyakit karena COVID ataupun sakit yang lain. Kami juga menyerahkan yang memiliki masalah dalam usaha pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, pekerjaan yang diemban ataupun yang sedang dicari. Tuhan menolong. Biarlah setiap pergumulan umat Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Berikan kekuatan, kesabaran bagi setiap umat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk seluruh pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menjaga memelihara sehingga NKRI tetap maju dan jaya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku, Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam job tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.